Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Hujan baru saja reda ketika mobil Avanza abu-abu meluncur meninggalkan kota Semarang menuju Batang. Malam itu, jalan tampak sepi, hanya sesekali truk besar lewat dengan sorot lampu redup dan klakson serak. 4 sahabat duduk di dalam mobil, Raka di kemudi, Bima di kursi depan, sedangkan Dini dan Sinta di belakang. Mereka baru pulang dari acara reuni kuliah, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 23.47. Bima, "Bro, lewat jalan ini beneran?" Katanya, "Kalau udah jam segini, jangan lewat Alas Roban." Raka, "Santai aja, BI. Gue udah sering lewat sini. Aman kok." Dini, "Tapi tadi ibu warung bilang, banyak yang hilang kalau lewat tengah malam." Sinta, "Ah, Dini, kamu tuh penakut banget. Itu cuma cerita buat nakut-nakutin sopir baru." Raka menekan pedal gas pelan. Jalan mulai menanjak, berkelok, dan gelap. Kabut turun tiba-tiba seperti tirai putih menelan pandangan. Lampu mobil menembus hanya beberapa meter ke depan. Angin berhembus membawa aroma aneh, campuran tanah basah dan dupa terbakar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, gong, kenong, dan sinden mendayu. Padahal di peta, daerah itu kosong, jauh dari perkampungan. Bima berbisik, "Lu denger gak? Ada suara kayak gamelan." Raka, "Ah, mungkin dari radio truk di depan." Dini, "Tapi gak ada truk." Semua diam. Hanya deru mesin dan suara rintik hujan yang jatuh di kap mobil. Tiba-tiba, Sinta menunjuk ke pinggir jalan. "Sinta, itu apaan?" Raka memperlambat laju mobil. Di tepi jalan, di bawah pohon besar, tampak seorang perempuan berdiri diam, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat keemasan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia tidak bergerak, bahkan ketika sorot lampu mobil menyorot tubuhnya. "Bima, jangan berhenti, Rak. Gas terus." Raka, Iya. Mobil meluncur lagi. Tapi beberapa meter kemudian, kabut makin tebal. Jalan berkelok tajam. Dari kaca spion, Raka melihat sekilas sosok perempuan tadi kini berdiri di tengah jalan, menatap ke arah mereka. "Raka," mendesis, "sumpah, itu tadi berdiri di belakang." Dini, "Raka, jangan bercanda." "Raka, gue gak bercanda, Din." Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Suara statis terdengar, lalu diikuti suara laki-laki tua seperti dalang wayang. "Radio, malam ini, yang melintas, jangan menoleh ke belakang." Raka langsung mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar, lebih pelan, seperti berbisik di telinga mereka. Dini memegangi tangannya, gemetar. "Dini,
Aku pengen cepat keluar dari sini. Bima, tenang. Udah dikit lagi. Habis turunan ini udah dekat kota Batang. Namun, ketika mereka melewati papan penunjuk jalan, Dini menatap bingung. Tulisan di papan itu terbaca, "Selamat datang di Alas Roban." Padahal, papan yang sama sudah mereka lewati 10 menit yang lalu. Raka menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat di setir. Jalan terasa panjang, berulang, dan setiap tikungan hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. "Sinta, pelan, kita kayak gak pernah keluar dari sini." Di kejauhan, samar-samar terdengar lagi gamelan, kali ini diiringi suara tangisan perempuan. Kabut semakin menebal. Mobil Raka berjalan pelan di jalan menanjak yang mulai rusak. Lampu mobil seperti tak sanggup menembus putihnya kabut. Setiap belokan seolah membawa mereka ke tempat yang sama. Dini menggenggam tangan Sinta, matanya menatap keluar jendela dengan cemas. "Dini, aku gak enak perasaan. Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi." "Sinta, jangan ngomong gitu ah, nanti malah beneran." "Bima, pelan, gue juga ngerasa aneh. Dari tadi kayak ada bayangan di belakang mobil." Raka menatap spion. Sekejap, ia melihat siluet seseorang berdiri di tengah jalan di belakang mobil. Tapi ketika menoleh, hanya kabut yang tersisa. Raka berbisik, "Ah, halu kali gue." Beberapa meter kemudian, tampak sebuah bangunan kecil di pinggir jalan, dengan papan bertuliskan, "Pos Jaga Alas Polsek Batang Barat." "Bima, berhenti aja dulu di situ, Rak. Tanyain arah, takut kita nyasar." "Raka, oke." Mobil berhenti. Suasana sunyi sekali, hanya suara jangkrik dan gemerisik daun basah. Lampu pos menyala redup, berkedip-kedip seperti mau padam. Mereka turun perlahan. Bau amis dan lembab langsung menyeruak. "Sinta, halo, ada orang." Tak ada jawaban. Raka berseru, "Permisi, Pak. Kami nyasar, mau tanya arah ke Batang." Hening. Dini berjalan ke meja di dalam pos, menemukan cangkir kopi masih hangat dengan uap tipis naik ke udara. Di sebelahnya, radio tua memutar suara sinden yang mendayu pelan. "Ojo lungo wengi iki, alas iki dudu dalan manungso." Jangan pergi malam ini, hutan ini bukan jalan manusia. "Dini, kopinya masih panas. Berarti barusan ada orang di sini, kan?" "Bima, mungkin lagi keliling." "Raka, atau dia gak mau kelihatan." Lampu di pos bergetar, lalu padam. Hanya tersisa cahaya dari lampu mobil di luar. Dalam kegelapan itu, Dini merasa seperti ada hembusan napas di belakang lehernya. Dini berbisik, "Rak, ada yang di belakang aku." "Raka, gak ada apa-apa kok, Din. Udah yuk, balik ke mobil." Tapi saat mereka berbalik, di kaca besar pos itu tampak pantulan 5 orang, padahal mereka hanya berempat. Sosok kelima berdiri paling belakang, berseragam polisi, wajahnya gelap, tak jelas. Raka terdiam. Jantungnya berdetak keras. Sosok itu pelan-pelan menoleh ke arah mereka di pantulan kaca. "Sinta," menjerit, "ah." Mereka langsung berlari ke mobil, menutup pintu rapat. Mesin sempat tak mau menyala beberapa kali. Saat akhirnya hidup, Raka segera tancap gas. Namun saat mereka melaju, Dini melirik spion tengah dan menahan napas. Di kursi belakang, di antara dirinya dan Sinta,
tampak seseorang duduk diam. Kebaya coklat lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Turunkan aku di tikungan mati." Raka menekan pedal gas dalam-dalam, berusaha menjauh dari pos jaga yang kini lenyap tertelan kabut. Hujan kembali turun deras, menyapu kaca depan mobil. Suasana di dalam mobil hening, terlalu hening. Hanya suara wiper dan napas tercekat dari keempatnya. Namun di antara mereka, ada sesuatu yang berubah. Dini duduk kaku. Ia menatap ke depan tanpa suara. Di sebelahnya, Sinta memejamkan mata, pura-pura tidur, tapi jemarinya bergetar di pangkuan. "Bima, Rak, kita udah jauh dari pos itu kan?" "Raka, udah gak kelihatan lagi." "Bima, ya Tuhan, tadi siapa yang di kaca itu?" "Raka, gue gak tahu. Jangan dibahas lagi, tolong." Dini pelan-pelan menatap spion tengah. Matanya membesar. Wajahnya memucat seketika. Dini berbisik, "Raka." "Raka, kenapa?" "Dini, tadi, kursi belakang kosong waktu kita masuk mobil, kan?" "Raka, iya, kenapa?" Dini gemetar, "Sekarang, gak kosong." Raka menoleh sekilas ke kaca spion. Dan di sana, jelas terlihat seorang wanita duduk di antara Dini dan Sinta. Wajahnya tertutup rambut panjang basah. Bajunya kebaya coklat kotor. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Raka langsung membanting wajahnya ke depan, hampir kehilangan kendali. "Bima, siapa itu, Rak?" Raka bergetar, "Jangan noleh. Apapun yang terjadi, jangan lihat belakang." Namun suara lembut terdengar dari kursi belakang, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Wanita, aku cuma mau turun di tikungan mati." Suara itu lirih, tapi jelas. Seperti keluar dari tenggorokan yang lama tak digunakan. Raka tak menjawab. Ia menambah kecepatan. Hujan makin deras. Namun, setiap kali roda mobil berputar, suara itu makin keras. "Wanita, turunkan aku di tikungan mati." Dini menangis, "Tolong, Rak, tolong berhenti." Dia ngomong di telingaku. "Raka, gak bisa. Kalau berhenti, kita semua mati." Bima menoleh cepat tanpa sadar. Seketika ia menjerit keras. Bima, matanya merah. "Rak, Tuhan, matanya merah." Sosok wanita itu menatap mereka kini. Wajahnya pucat seperti mayat, mata merah menyala di tengah rambut kusut yang meneteskan air hujan. Dari bibirnya menetes darah hitam. "Wanita, aku mati di tikungan itu, kalian juga akan mati." Raka memutar setir keras ke kanan. Mobil tergelincir. Ban belakang kehilangan cengkeraman di jalan licin, membuat mereka hampir terbalik. Suara klakson, benturan, dan jeritan bercampur jadi satu. Mobil berhenti mendadak di pinggir jurang. Semua terdiam. Napas tersengal. Dini menoleh ke kursi belakang, kosong. Tak ada siapapun di sana. Namun dari luar, di tengah hujan, sosok wanita berkebaya itu berdiri di tepi jalan, menatap mereka. Ia mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah sebuah batu nisan kecil di bawah tikungan. Tulisan di batu itu terbaca samar oleh sorot lampu mobil. "Sarinah, meninggal di tikungan mati, 1998. Hujan terus mengguyur deras. Angin malam menampar kaca mobil, menimbulkan suara menderu yang menegangkan. Raka mematikan mesin, tangannya gemetar di atas setir. Ia menatap keluar, nisan kecil itu tampak jelas di bawah sorot lampu mobil, dikelilingi rumput liar yang bergoyang di tiup angin.
Bima, Rak, kita harus pergi dari sini. Raka, tunggu. Lihat itu. Dini, jangan turun, Rak. Jangan. Aku mohon. Namun rasa penasaran Raka lebih kuat dari rasa takut. Ia membuka pintu, melangkah keluar ke tengah hujan. Petir menyambar di kejauhan, menerangi jalan berliku yang dikenal orang sebagai tikungan maut alas roban. Tanah di sekitar situ becek, licin, dan beraroma aneh, seperti darah besi bercampur dupa terbakar. Raka mendekati batu nisan itu. Tulisan, Sarinah meninggal di tikungan mati, 1998, mulai pudar dimakan lumut. Di depannya, ada sesajen basi, bunga melati kering, rokok setengah habis, dan mangkuk kecil berisi darah ayam yang sudah menghitam. Raka berbisik, Sarinah, siapa kamu? Angin berhembus pelan. Seolah menjawab, kabut di sekitarnya bergulung. Dari arah pepohonan, samar terdengar suara perempuan menangis. Bima keluar menyusul, membawa senter. Bima, Rak, udahlah, tempat ini gak beres. Raka, lu lihat ini gak? Sesajen masih baru. Berarti ada yang masih ritual di sini. Bima, ritual apaan? Ini cuma jalan tol lama, bukan kuburan. Tiba-tiba, tanah di dekat nisan bergetar pelan. Lumpur terbelah sedikit, mengeluarkan suara plop seperti sesuatu yang basah bergerak di bawah sana. Senter Bima berkedip, lalu mati. Suara tangisan berubah menjadi tawa lirih perempuan. Dekat sekali, seperti di samping telinga mereka. Suara, aku belum tenang, kalian lewat tanpa izin. Raka menatap ke arah suara itu, dan di balik kabut, muncul sosok Sarinah. Mengenakan kebaya coklat, tubuhnya basah kuyup, kulitnya membiru, bibirnya pecah-pecah. Dari bawah matanya menetes darah tipis. Raka, mundur pelan, kita gak bermaksud ganggu. Mbak. Sarinah, kalian sudah ganggu jalanku, yang mati, akan aku temani. Dalam sekejap, Sarinah melesat ke arah mereka. Bima berteriak dan menarik Raka kembali ke mobil. Mereka melompat masuk, menutup pintu rapat, tapi dari luar tangan putih pucat menampar kaca depan keras-keras. Bang! Sarinah menempel di kaca, matanya merah, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan jeritan yang memecah malam. Sarinah, tikungan ini milikku. Raka menginjak pedal gas dengan panik. Mobil meluncur kencang menuruni tikungan licin. Ban belakang tergelincir, hampir masuk jurang. Namun entah bagaimana, mobil kembali stabil. Saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada lagi sosok Sarinah. Hanya jalan kosong, dan kabut yang menutup seperti tirai. Hening. Semua terdiam, masih terengah-engah. Dini, menangis, aku mau pulang. Rak, tolong, aku mau pulang. Raka, iya, sebentar lagi keluar dari sini. Bima, lu yakin? Karena, gue ngerasa, dari tadi kita malah makin jauh ke dalam. Di kejauhan, di sisi tikungan berikutnya, terlihat lampu truk besar parkir dengan mesin menyala. Seolah ada orang menunggu mereka. Lampu mobil Raka menembus kabut tebal, memperlihatkan sebuah truk tua berwarna hijau pudar terparkir di bahu jalan. Lampu hazardnya berkedip pelan, menciptakan bayangan aneh di pepohonan sekitar. Raka memperlambat laju mobil. Dari jauh, terlihat seorang pria tua dengan jas hujan robek, sedang jongkok di samping truk, memperbaiki ban. Di sekitarnya, udara terasa lebih dingin dan berbau solar. Raka, akhirnya ada orang juga. Dini, jangan turun, Rak. Aku takut. Raka,
Kita cuma mau tanya arah. Din, bentar aja. Ia keluar dari mobil bersama Bima, mendekati pria tua itu. Suara hujan menutupi langkah kaki mereka. Raka berseru, "Permisi, Pak." Sopir tua, "Heh, jangan kagetin orang malam-malam gini. Kalian dari mana?" Raka, "Semarang, Pak. Kami mau ke Batang, tapi kayaknya nyasar. Jalan ini kok gak habis-habis, ya?" Pria itu menatap mereka tajam. Wajahnya keriput, matanya merah. Mungkin karena kurang tidur atau terlalu lama di jalan. Namun ada sesuatu di matanya, seperti bayangan hitam bergerak di dalam pupilnya. "Sopir tua, kalian lewat jalur alas roban jam segini?" Bima, "Iya, kenapa, Pak?" Sopir tua menarik napas. "Harusnya gak ada yang lewat sini setelah Isya. Jalan ini bukan buat manusia." Raka dan Bima saling pandang. Pria itu berdiri perlahan, bahunya tegap meski tubuhnya tampak renta. "Sopir tua, kalian lihat sesuatu di jalan, ya?" Raka, perempuan, kebaya coklat. "Dia duduk di mobil kami." Sopir tua, "Hahaha, Sarinah." Suara itu berat, seperti menyebut nama yang tabu. "Bima, jadi benar dia arwah, Pak?" Sopir tua, "Dulu dia kerja di warung kopi di tikungan bawah. Malam itu, dia dijemput pelanggan, gak pernah pulang. Ditemuin di jurang, badannya hancur. Sejak itu, dia suka minta dijemput lagi." Raka merinding. "Raka, dia tadi minta diturunin di tikungan mati." Sopir tua, "Kalau kalian berhenti di situ, kalian gak bakal ada di sini sekarang." Suasana membeku. Hanya suara hujan dan degup jantung. Bima, "Pelan, Pak. Kami cuma mau keluar dari sini." Sopir tua, "Terus aja ke utara. Tapi ingat pesan saya, kalau lihat penumpang minta turun di tikungan mati." Raka, "Jangan berhenti." Sopir tua, "Bukan cuma itu, jangan toleh ke belakang. Sekali aja kalian lihat wajahnya, kalian gak bakal bisa keluar." Raka menelan ludah, mengangguk pelan. Namun ketika pria tua itu menatap ke arah mobil mereka, wajahnya tiba-tiba menegang. "Sopir tua, pelan, tapi kenapa kalian masih bawa dia?" Raka dan Bima menoleh ke arah mobil. Di balik kaca buram yang diselimuti kabut, tampak sosok kebaya coklat duduk diam di kursi belakang. Ia menatap keluar jendela dengan senyum lebar yang tak manusiawi. Sopir tua mendesah, "Terlambat sudah. Dia udah nempel di kalian." Petir menyambar keras. Dalam sekejap, lampu truk padam. Saat cahaya kembali, pria tua itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya truk kosong dengan pintu kabin terbuka, bergoyang pelan diterpa angin malam. Raka mundur perlahan ke mobil, wajahnya pucat. "Raka, BI, tadi dia kemana?" Bima berbisik, "Entah, tapi tadi gue lihat, tangan kirinya cuma tulang." Dari dalam mobil, suara radio mereka menyala sendiri lagi. Suara dalang wayang terdengar, tapi kini nadanya lirih, seperti mengutuk. Radio, yang menoleh akan tersesat, yang berhenti akan dibawa. Kabut menutup seluruh jalan, dan dari kursi belakang, seseorang tertawa pelan. Kabut menelan jalan sepenuhnya. Raka menyetir tanpa arah, hanya mengandalkan perasaan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 18, tapi entah kenapa,
Waktu terasa tak berjalan. Hujan masih turun deras. Angin menampar bodi mobil. Di luar, pohon-pohon menjulang bagai bayangan raksasa yang bergerak mengikuti. Dini bergetar, "Raka, aku gak kuat, kita berhenti aja sebentar, ya?" "Raka, gue juga butuh istirahat. Cari tempat yang agak lapang deh." "Bima, lu yakin mau berhenti di tengah alas roban?" "Raka, kalau terus gini, kita bisa kecelakaan." Beberapa menit kemudian, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Sebuah bangunan tua berdiri di sisi jalan, bekas rumah makan dengan papan usang bertuliskan, "Warung Makan Lestari." Hurufnya nyaris hilang, catnya mengelupas. "Sinta, warung? Tengah malam gini masih ada?" "Dini, kayaknya udah lama tutup, tapi paling gak, kita bisa neduh." Mereka turun dari mobil, berlari menembus hujan menuju teras. Atap seng meneteskan air di mana-mana. Pintu warung terbuka sedikit, berderit pelan saat Raka mendorongnya. Begitu masuk, aroma busuk dan lembab langsung menyerang. Kursi dan meja berserakan, piring-piring berdebu. Di dinding, kalender lusuh bergambar wayang masih menempel. Tahun 1998. "Bima, tahun Sarinah mati." "Raka, ya, kebetulan banget, ya." Tiba-tiba, dari dapur di belakang, terdengar suara bayi menangis. Pelan, serak, seolah datang dari perut bumi. Dini menahan napas, "Dengar gak? Ada bayi." "Sinta, gak mungkin, Din. Tengah malam, di tempat kayak gini." "Bima, tapi gue juga denger. Jelas banget." Mereka menyalakan senter ponsel dan berjalan ke arah sumber suara. Dapur itu gelap, penuh perabot berkarat. Di sudut ruangan, ada sebuah peti kayu besar tertutup rapat, seperti peti jenazah. Suara tangisan bayi terdengar dari dalamnya. "Dini, jangan dibuka, Rak. Aku mohon." "Raka, kalau itu beneran bayi, kita gak bisa tinggalin." Dengan gemetar, Raka menurunkan kunci peti. Engselnya berkarat, tapi perlahan berhasil terbuka. Bau busuk langsung menyergap, tajam dan menyayat hidung. Dini menutup mulut, hampir muntah. Raka mengangkat tutupnya perlahan. Cahaya senter menyorot ke dalam. Sebuah kain putih terlipat rapi, dan di dalamnya, tubuh bayi kecil, membiru, membusuk, matanya terbuka kosong menatap langit-langit. Namun yang membuat mereka terpaku bukan itu. Dari bibir bayi itu keluar suara tangis pelan. "Bayi, Bu." Sinta menjerit keras. Dini langsung pingsan. Bima terpaku dengan wajah pucat. Raka mundur beberapa langkah, senter di tangannya bergetar. "Bima, tutup petinya." Raka menjatuhkan tutup kayu itu dengan keras. Tapi suara tangisan bayi terus terdengar. Kini makin keras, makin nyaring, seperti ada belasan bayi menangis serentak. Dari dinding dapur, darah mengalir turun, membentuk tulisan samar. "Darah tumbal." Raka menarik Dini yang pingsan, menyeretnya keluar. Sinta menjerit sambil menutup telinga. Begitu mereka menembus pintu warung, petir menyambar keras di langit. Seluruh bangunan warung itu mendadak berguncang. Dari dalam, terdengar jeritan bayi berubah menjadi tawa wanita, tawa Sarinah. Suara Sarinah, yang memberi darah, takkan lepas. Warung tua itu runtuh sebagian, dan dari balik reruntuhan terlihat bayangan wanita berkebaya coklat,
menggendong bayi hitam legam di pelukannya. Ia tersenyum ke arah mereka, lalu perlahan menghilang dalam kabut. Raka menatap jam di dashboard mobil. Masih pukul 1.08. Waktu tak bergerak sejak 1 jam lalu. Bima berbisik, "Kita kejebak. Rak, ini bukan jalan manusia lagi." Mobil mereka melaju pelan, menembus kabut yang makin tebal. Tidak ada sinyal, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jalan terasa berputar, seolah membawa mereka ke tempat yang sama lagi dan lagi. "Bima, gue yakin tadi kita udah lewatin pohon beringin itu 3 kali. Raka, lo maksud jalan ini muter?" "Sinta, kita kejebak." "Raka, gak mungkin. Nih, gue lurus terus dari tadi." Namun benar, di pinggir jalan, berdiri pohon beringin besar dengan akar menjuntai seperti tali raksasa, persis seperti yang mereka lihat sebelumnya. Dari balik kabut, tampak seorang lelaki tua muncul perlahan, membawa lampu sentir yang redup. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keriput, matanya dalam menatap tajam ke arah mereka. "Lelaki tua, mau kemana kalian, nak?" "Raka, waspada, kami cuma nyari jalan keluar. Pak, tersesat." "Lelaki tua, kalian gak tersesat, kalian dipanggil." Raka dan Bima saling pandang. Angin berhenti berhembus. Hanya suara serangga malam yang terdengar. "Sinta, dipanggil siapa, Pak?" "Lelaki tua, dia yang dulu ditumbalkan di tempat ini. Rohnya gak tenang. Dan kalian lewat di waktunya." "Bima, waktu apa maksudnya?" "Lelaki tua, setiap tahun, di tanggal yang sama, arwah Sarinah mencari pengganti. Jalan ini gak semua orang bisa lewati. Yang bisa, biasanya gak pulang." Raka menelan ludah. Lelaki tua itu menatap mereka lekat-lekat, lalu menunjuk ke arah bukit di kejauhan, samar di balik kabut. "Lelaki tua, kalau mau selamat, kalian harus ke sana. Di situ asal mula kutukan ini. Tempat darah pertama jatuh. Tapi hati-hati, jangan panggil namanya." "Dini, pelan, nama siapa, Pak?" "Lelaki tua, nama yang tak boleh disebut di alas roban." Lelaki itu menyerahkan selembar kain kuno penuh tulisan Jawa kuno pada Raka. Tulisan itu berlumuran bekas darah kering. "Lelaki tua, buka kain itu saat kalian sampai di petilasan. Tapi jangan sekali-sekali menatap mata yang memanggil." Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Hanya lampu sentir yang jatuh ke tanah, masih menyala redup. Mereka melanjutkan perjalanan menuju arah yang ditunjuk. Jalan menanjak curam, kiri kanan hanya jurang dan pohon jati yang meliuk aneh seperti makhluk hidup. Setiap beberapa meter, mereka melihat sesajen baru di pinggir jalan. Kepala ayam, bunga melati, dan dupa yang masih menyala. Sinta, takut, kayak baru ditaruh. "Bima, siapa yang masih sembahyang di jam segini?" "Raka, gak tahu, tapi jangan disentuh apapun." Hujan berhenti. Kabut menipis. Di depan mereka terbentang tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Batu itu penuh ukiran simbol aneh dan percikan darah kering di sekelilingnya. Di atasnya, tergeletak kain putih, sama seperti kain yang membungkus bayi di warung tadi. "Dini," berbisik Raka, "kayaknya ini tempatnya." Raka mengeluarkan kain kuno pemberian lelaki tua itu. Saat dibuka, tulisan di kain itu mulai berpendar merah,
seolah bereaksi dengan udara di tempat itu. Tulisan itu terbaca jelas. Darah yang ditumbahkan akan menuntut darah yang hidup. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Tanah bergetar. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia tapi tanpa wajah. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kini bersahut-sahutan dari segala arah. "Sinta, kita harus pergi. Sekarang." "Raka, tunggu, lihat itu." Dari balik batu besar, perlahan muncul sosok wanita berkebaya coklat. Wajahnya separuh membusuk, matanya merah menyala. Ia memeluk sesuatu di dadanya, bayi hitam dengan gigi tajam. "Sarinah," suara bergema, "kalian sudah memanggilku." Angin bergemuruh, menerbangkan daun-daun kering. Sosok Sarinah kini berdiri tegak di atas batu besar. Matanya menyala merah, kain kebayanya berkibar seperti dibakar dari dalam. Bayi hitam di pelukannya menggeliat, mengeluarkan suara tawa kecil yang berubah menjadi jeritan menusuk. "Sarinah, lirih, 30 tahun aku menunggu. Darahku ditumpahkan demi kemakmuran, tapi tak satu pun yang menebus. Raka, mundur pelan, kita gak ngerti. Bu, kami cuma tersesat." "Sarinah, tersesat? Tidak ada yang tersesat di alas roban, hanya yang dipanggil." Tanah di sekitar batu bergetar hebat. Dari celah tanah muncul tangan-tangan hitam seperti arang, mencakar udara. Mereka mendesis, merangkak ke arah keempat orang itu. "Sinta, Raka." Mereka keluar dari tanah. "Bima, lari." Namun ketika mereka hendak berbalik, jalan yang tadi dilewati telah menghilang. Hanya tersisa tembok kabut tebal seperti tembok kaca. Mereka terperangkap di dalam lingkaran batu kuno yang perlahan menyala merah. Raka memeluk Dini yang gemetar. Sementara Bima menatap kain bertulisan kutukan yang kini terbakar sendiri di tangannya. Huruf-huruf Jawa di kain itu berubah menjadi simbol aneh yang menyerupai mantra pesugihan. "Bima, lirih, ini bukan mantra penolak, Rak. Ini panggilan darah." "Raka, apa maksud lo?" "Bima, artinya, waktu kita buka kain tadi, kita justru manggil dia. Kita yang hidupin arwah Sarinah lagi." Sarinah tertawa keras, suaranya bergaung di seluruh lembah. Ia menatap Raka dengan pandangan haus, lalu menunjuk tepat ke arah Dini. "Sarinah, dia yang punya darah paling murni di antara kalian. Aku bisa mencium aromanya." "Dini," menangis, "tolong, jangan dekati aku." "Sarinah, darah gadis suci, pengganti tumbalku. Ritual harus diselesaikan." Bayangan-bayangan hitam semakin banyak bermunculan, mengelilingi mereka. Mereka mulai berputar, berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Dari tanah keluar pohon-pohon berduri yang tumbuh cepat, melilit kaki mereka hingga tak bisa bergerak. "Sinta, aduh, lepasin. Lepasin. Raka, Bima, lakukan sesuatu." Bima, panik, "Gue gak bisa. Semua simbol di kain udah berubah. Ini jebakan." Sarinah mulai mendekat, menurunkan bayinya ke tanah. Bayi itu menatap ke arah Dini, dan tiba-tiba matanya berubah menjadi mata ular. Bayi, dengan suara dalam, "Darah." Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul cahaya kuning, lampu sentir yang mereka lihat sebelumnya. Lelaki tua penjaga hutan kembali muncul, kali ini wajahnya serius, membawa segenggam garam dan kendi kecil.
Penjaga, cepat! Buang garam ini ke tanah. Bentengi lingkarannya. Raka segera mengambil garam itu dan menebarnya melingkari mereka. Begitu garam menyentuh tanah, tangan-tangan hitam itu meleleh seperti lilin panas. Sarinah menjerit keras, darah hitam mengalir dari matanya. Sarinah, kalian tak akan bisa pergi selama darahku belum dibayar. Penjaga, dia ditumbalkan oleh orang-orang yang rakus. Darahnya dijadikan pesugihan oleh kepala desa dulu. Dan setiap tahun, ia menuntut pengganti. Raka, jadi ini kutukan pesugihan. Penjaga, ya, pesugihan darah alas. Siapapun yang lewat saat bulan mati, jadi calon tumbal. Dini mulai menjerit histeris. Tubuhnya panas, kulitnya memerah. Di lehernya muncul bekas tangan hitam, tanda bahwa roh Sarinah mencoba masuk ke tubuhnya. Dini, Raka, tolong aku. Dia di dalam aku bisa dengar suaranya. Sarinah menatapnya dengan senyum menyeramkan. Sarinah, kalau darahku tak bisa kembali, aku akan tinggal di tubuhmu. Tiba-tiba, seluruh hutan bergetar. Dari arah belakang, terdengar suara gong besar dipukul 3 kali. Suara itu menggema, membuat Sarinah menjerit kesakitan, seolah sesuatu membakar jiwanya. Penjaga, cepat, itu tanda, tempat pemutus ritual. Ikuti suara gong itu. Sekarang, sebelum dia kembali kuat. Raka memapah Dini, Bima menarik Sinta yang menangis ketakutan. Mereka berlari menembus kabut menuju arah suara gong, meninggalkan Sarinah yang masih berteriak di balik kilatan petir merah. Tapi, suara gong itu, siapa yang memukulnya di tengah malam? Bima berbisik lirih, tak menyadari bahwa dari kejauhan, bayangan lelaki tanpa kepala sedang berdiri di belakang gong itu, menatap mereka datang. Suara gong besar terus bergema di antara pepohonan. 3 kali tiap detik. Gong, gong, gong. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan jalan tanah yang dipenuhi akar-akar menonjol. Udara jadi dingin menggigit, menusuk tulang. Dini mulai menggigil, wajahnya pucat. Di matanya terlihat samar bayangan Sarinah menatap dari balik pupilnya. Dini, lirih, dia masih di sini. Rak, dia gak mau keluar. Raka, menahan panik, bertahan. Din, kita udah hampir sampai. Bima berjalan paling depan, membawa lampu sentir pemberian penjaga hutan. Sementara Sinta terus berzikir pelan, suaranya gemetar. Tiba-tiba, mereka sampai di lapangan batu yang luas. Di tengahnya berdiri sebuah gong raksasa dari besi hitam, berlumur karat, dikelilingi patung-patung batu tanpa kepala. Dan di depan gong itu berdiri seseorang, tubuh besar, berotot, mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah robek, tapi tanpa kepala. Dari lehernya keluar asap hitam pekat yang berputar seperti angin badai. Namun tangan sosok itu masih memegang pemukul gong, terbuat dari kayu nangka tua. Sinta terisak, "Ya Allah, dia manusia." Penjaga, itu bukan manusia, nak. Itu penjaga tanpa kepala, bekas algojo ritual alas roban. Bima, maksudnya, dia yang memukul gong waktu ritual tumbal dilakukan. Penjaga, benar. Kepalanya dipenggal agar jiwanya tak kabur, supaya dia selamanya menjaga tempat ini. Suara gong berhenti. Tanah mulai bergetar halus. Dari bawah gong, keluar asap putih yang membentuk lingkaran segel kuno. Penjaga,
Segel ini satu-satunya cara memutus pesugihan Sarinah. Tapi, harus ada darah pengganti. Raka, darah siapa? Penjaga, darah yang dipilihnya. Dan itu, Dini. Sinta, enggak. Gak bisa begitu. Penjaga, kalau tidak, arwah Sarinah akan terus berkeliaran, menumbalkan siapapun yang lewat. Pilihannya hanya dua. Satu yang hidup dikorbankan, atau semua mati di sini. Dini menatap kosong. Suaranya berubah lirih, tapi bukan suaranya sendiri. Dini, suara Sarinah, akhirnya, darahku bisa pulang. Raka memeluknya kuat-kuat. Raka, gak. Gue gak biarin lo ambil dia. Penjaga, anak muda, kalau kau menghalangi, kau akan ikut diseret ke alamnya. Tiba-tiba gong itu berdentum sendiri. Patung-patung tanpa kepala retak, satu persatu roboh, mengeluarkan darah hitam. Bima mundur panik. Bima, Rak, kita harus pergi. Sekarang. Tapi tanah di bawah mereka tiba-tiba terbuka, menampakkan lubang hitam yang berputar seperti pusaran darah. Dari dalamnya, muncul tangan Sarinah, menarik kaki Dini perlahan. Dini, menjerit, Raka Aa. Tolong aku. Raka, gak. Pegang tanganku. Raka menarik sekuat tenaga, tapi tangan Sarinah makin kuat. Dari langit terdengar petir merah menyambar gong, dan tubuh penjaga tanpa kepala mulai bergerak. Ia melangkah ke arah Dini, mengangkat pemukul gong tinggi-tinggi. Sinta berteriak, dia mau mukul Dini. Penjaga hutan, tidak. Dia bukan mau membunuh. Dia mau mengunci ritual. Biarkan dia. Gong berdentum keras sekali. Suara itu membuat semuanya berhenti. Asap hitam meledak ke udara, dan sosok Sarinah menjerit. Suaranya seperti ribuan wanita menangis bersamaan. Sarinah, tidak Aak. Darahku masih harus dibayar. Lalu semuanya gelap. Hening. Tak ada suara, tak ada gerak. Beberapa menit kemudian, Raka membuka mata. Ia terbaring di tepi jalan besar, dengan lampu mobil menyala di kejauhan. Bima tergeletak tak jauh, Sinta menangis di sampingnya. Tapi, Dini tidak ada. Raka gemetar, Dini? Dini di mana? Bima, pelan, dia gak ikut kebangunin kita. Rak. Sinta, waktu gong berdentum, dia hilang. Raka menatap ke sekeliling. Alas roban kini sunyi total, tapi di udara masih ada aroma dupa dan darah yang samar. Lalu, di bawah kakinya, ia menemukan sesuatu, kalung Dini, yang sekarang berlumur darah hitam dan di tengahnya tertulis satu kata kecil. Lunas. Pagi mulai merayap di balik pepohonan alas roban. Kabut perlahan menipis, menyisakan sisa embun yang menggantung di ranting. Raka, Bima, dan Sinta duduk di pinggir jalan beraspal, jalan utama, entah bagaimana mereka bisa kembali ke sana. Raka masih memegang kalung Dini erat-erat di tangannya. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Sinta duduk di belakangnya, memegangi kepala sendiri, masih syok. Sinta, lirih, dia beneran, hilang ya, Rak. Raka, pelan, dia gak hilang. Sin, dia dibawa. Bima, udah cukup. Yang penting kita udah keluar dari sana. Tapi begitu Bima menyalakan mobil, jam di dashboard menunjukkan waktu yang sama seperti sebelumnya, pukul 1.08. Dan mesin mobil menyala sendiri, padahal kuncinya belum dimasukkan. Bima,
Hah? Gak mungkin, gue belum puter kunci. Sinta, Raka, lo denger gak? Lagu di radio. Dari speaker mobil terdengar suara pelan. Lagu Nina Bobo. Tapi di sela liriknya, ada suara bayi menangis samar. Suara di radio, lirih, tidurlah anak, jangan menangis. Suara lain, menggeram, darahmu sudah kuambil. Raka langsung mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar dari jok belakang. Ketiganya menoleh perlahan. Di kursi belakang, terlihat noda darah yang masih basah. Dan di kaca jendela bagian dalam, muncul tulisan dengan jari berdarah. Aku masih di sini. Sinta menjerit histeris. Bima langsung menekan gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang menuruni tikungan tajam, ban nyaris tergelincir di aspal basah. Bima, kita keluar. Kita keluar dari alas ini sekarang juga. Raka, hati-hati. Jangan ngebut. Namun di depan mereka, berdiri wanita berkebaya coklat, wajahnya tertunduk. Bima injak rem, tapi mobil tetap meluncur, menembus kabut dan menghantam sosok itu dengan keras. Tubuh Sarinah terpental, tapi begitu mereka keluar dari mobil, tidak ada apa-apa di jalan. Hanya darah hitam menetes dari spion. Sinta menangis, ya Allah, ini gak selesai-selesai. Raka, Dini, dia yang diincar. Selama rohnya belum tenang, Sarinah bakal terus ikut. Mereka akhirnya tiba di perbatasan Alas Roban. Sebuah gerbang tua bertuliskan, wilayah hutan terlarang. Begitu melewati gerbang itu, kabut menghilang, langit jadi terang, suara burung mulai terdengar. Bima berhenti, menghela napas panjang. Bima, akhirnya, keluar juga. Sinta, tapi Dini. Raka, aku bakal balik. Aku gak ninggalin dia. Sinta menatapnya kaget. Sinta, Raka, jangan. Lo gila? Balik ke sana berarti nyerahin diri lo sendiri. Raka, kalau gue gak balik, dia bakal terus disiksa di sana. Bima menatap Raka lama, lalu meletakkan kunci mobil di dashboard. Bima, kalau lo balik, minimal tunggu malam ini lewat. Kutukan Alas Roban cuma aktif di bulan mati. Besok pagi, lo bisa cari orang yang ngerti. Raka diam. Ia memandangi jalan yang barusan mereka lewati. Panjang, sepi, kabutnya seperti masih menunggu. Namun tiba-tiba, dari kaca spion mobil, terlihat bayangan Dini duduk di kursi belakang, tersenyum lembut. Dini, pelan, terima kasih udah nyelamatin aku. Raka membeku. Sinta menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca spion, bayangan itu masih ada. Senyumnya perlahan berubah menjadi tatapan kosong, dan darah menetes dari matanya. Dini, suara berubah, tapi giliranmu belum lunas. Bima spontan mematikan mesin mobil. Udara kembali dingin. Kabut perlahan turun lagi ke jalan. Jam di dashboard berganti angka sendiri, pukul 19. 1 menit berlalu. Kutukan belum selesai. Kabut kembali turun. Dingin menembus kulit, membuat napas mereka terlihat putih seperti asap. Raka mematung di depan mobil, matanya masih terpaku pada spion yang baru saja memantulkan bayangan Dini. Bima, pelan, Rak, itu cuma halusinasi, bro. Lo capek. Kita semua capek. Raka, bukan halusinasi, Bim. Gue lihat matanya, dan dia nangis darah. Sinta, udah, jangan ngomongin itu lagi. Kita jalan aja, keluar dari wilayah ini. Mereka masuk kembali ke mobil.
dan perlahan melaju menjauh dari gerbang tua bertuliskan wilayah hutan terlarang. Namun semakin jauh mereka berkendara, pemandangannya justru berulang. Gerbang yang sama muncul lagi di depan mereka. Bima, panik, apa-apaan ini? Tadi kita udah lewatin gerbang ini. Sinta, jadi, kita muter lagi. Raka, alas roban gak mau ngelepas kita. Mobil berhenti. Di sisi jalan, ada pondok bambu kecil dengan lampu minyak menyala. Raka turun perlahan, mendekat. Di depan pondok, duduk lelaki tua penjaga hutan yang mereka temui semalam. Kali ini dengan wajah penuh darah, matanya kosong. Raka, ragu, Pak? Penjaga, lirih, aku bukan lagi manusia. Nak, aku juga gak bisa keluar dari gerbang ini. Bima, apa maksudnya, Pak? Penjaga, gerbang ini bukan cuma jalan masuk ke alas roban, tapi juga pintu keluar arwah. Sekali kalian memanggil darahnya, kalian bukan pengunjung lagi, kalian bagian dari tempat ini. Sinta, bagian dari tempat ini. Penjaga, Dini sudah jadi tumbal baru. Tapi kalau darah kalian masih menempel di ritual itu, gerbang tak akan menutup. Dunia kalian akan terus berulang. Raka menunduk, memandangi tangannya, masih ada bekas darah hitam di kuku jarinya. Raka, jadi, selama kita hidup, pintu ini bakal terbuka. Penjaga, benar. Dan selama terbuka, Sarinah bisa menyeberang kapan saja. Angin tiba-tiba berhenti. Dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan di aspal. Tap, tap, tap. Sinta menoleh ke arah jalan, dan wajahnya langsung memucat. Sinta, Rak, lihat itu. Dari balik kabut, muncul sosok Dini. Tubuhnya basah, kaki telanjang penuh lumpur. Di tangannya, masih menggenggam kalung yang sebelumnya Raka temukan. Ia berjalan perlahan, wajahnya menunduk. Raka, menangis, Dini. Itu kamu? Dini, lembut, aku di sini. Rak, aku kedinginan. Raka berlari ke arahnya, tapi penjaga hutan langsung menahan lengannya. Penjaga, keras, jangan dekati dia. Itu bukan Dini lagi. Raka, dia butuh aku. Penjaga, kalau kau sentuh dia, kau akan menggantikan tempatnya. Raka berhenti, terengah, tapi Dini sudah berdiri di depannya. Wajahnya menatap lurus ke mata Raka, matanya hitam seluruhnya. Dini, aku gak mau sendiri. Rak, ikutlah bersamaku. Ia meraih tangan Raka. Begitu jari mereka bersentuhan, kulit Dini melepuh, mengeluarkan asap hitam. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan gerbang hutan terbuka sendiri dengan suara gemuruh panjang. Penjaga berteriak, dia mau buka pintu arwah sepenuhnya. Lepas tangannya. Raka berteriak keras, berusaha menarik diri, tapi cengkeraman Dini makin kuat. Dari dalam gerbang, terlihat bayangan ratusan arwah merangkak keluar. Wajah mereka kosong, tubuh mereka separuh membusuk. Sarinah muncul di antara mereka, tertawa puas. Sarinah, satu tumbal, dua jiwa, tiga dunia bersatu. Tiba-tiba Bima menyalakan lampu mobil dan membunyikan klakson keras-keras. Suara keras itu membuat arwah-arwah berhenti sesaat, dan kabut terbelah. Bima berteriak, Raka, lari! Raka melepaskan tangannya dari Dini dan mundur jatuh ke tanah. Gerbang itu menelan Dini dan semua arwah bersamanya.
Terdengar jeritan panjang yang menggema, lalu hening total. Ketiganya menatap gerbang yang kini mulai memudar, berubah jadi kabut biasa. Penjaga hutan berdiri dengan tubuh mulai tembus pandang. Penjaga, pelan, gerbang akan menutup, tapi hanya sementara. Kalian sudah terikat. Kalau darah itu memanggil lagi, kalian tahu kemana harus kembali. Lalu sosoknya menghilang perlahan, bersama kabut yang menelan semuanya. Bima, udah selesaikan. Sinta, entahlah, tapi kenapa jam di mobil? Raka menoleh ke dashboard. Angka di jam digital berganti lagi. Pukul 18. Raka, pelan, waktu kita gak pernah jalan. Berarti kita gak pernah keluar. Hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, tak ada gerak. Alas roban kembali sunyi seperti hutan mati. Mobil mereka diam di tengah jalan. Mesin masih menyala, tapi jarum jam di dashboard tetap berhenti di pukul 18. Bima berbisik, udah 3 kali kita lihat jam ini. Rak, 3 kali. Tapi gak pernah berubah. Sinta, aku udah gak tahu ini hari apa. Semua terasa sama. Raka, pelan, jangan panik. Kita cuma butuh nunggu pagi. Cahaya matahari bakal ngusir kabut ini. Namun pagi tak pernah datang. Langit di atas alas roban tetap kelabu, tanpa fajar, tanpa matahari. Jam tetap membeku, seolah waktu sendiri tak berani bergerak di tempat itu. Mereka keluar dari mobil dan berjalan mengikuti jalan beraspal yang terus melingkar. Di kiri kanan, hanya pepohonan tua. Namun setiap belokan yang mereka lewati, selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama, di mana mobil mereka menunggu, dengan pintu terbuka dan mesin menyala. Sinta menangis, ini mustahil, kita muter-muter di tempat yang sama. Bima teriak, ini mimpi, kan? Bangun, Rak. Raka, pelan, bukan mimpi. Bim, kita terjebak di waktu yang udah berhenti. Mendadak, dari arah hutan terdengar suara tawa perempuan. Pelan, lembut, tapi menggema di seluruh penjuru. Sarinah, dari jauh, kalian pikir bisa kabur dari alas roban? Kalian udah menginjak tanah darah. Setiap langkah kalian, aku dengar. Raka menatap tanah di bawahnya. Benar, setiap kali mereka berjalan, jejak kaki mereka meninggalkan bekas darah segar. Raka, darah Dini. Sinta, jangan bilang, dia masih di sini. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul Dini, berjalan perlahan. Tapi kali ini wajahnya tenang. Ia tersenyum lembut, bukan lagi seperti arwah penuh amarah. Dini, aku udah bebas. Rak, tapi kalian belum. Raka, menangis, Dini, gimana caranya keluar dari sini? Dini, kalian gak bisa keluar dari tempat yang sudah mati. Bima, apa maksudmu? Dini, mobil kalian jatuh ke jurang semalam. Kalian bertiga, udah mati sejak detik itu. Semua membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada mereka. Sinta menatap ke arah mobil, dan matanya membesar. Mobil itu kini tampak remuk, terguling di bawah jurang. Di dalamnya, terlihat 3 tubuh hangus terbakar, wajah mereka sendiri. Sinta menjerit, itu kita. Bima, gak mungkin, gak mungkin. Raka, Dini, kenapa? Dini, aku gak bermaksud bawa kalian ke sini.
Tapi gerbang alas roban cuma buka untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Dan sekarang kalian bagian darinya. Dini berjalan mundur ke arah kabut, senyumnya memudar. Dini, setiap tengah malam, 01.08, kalian akan terbangun, mengulang semuanya. Karena waktu di sini sudah membeku. Raka, Dini, jangan pergi. Namun kabut menelan Dini sepenuhnya. Suara langkahnya menghilang, digantikan oleh hening yang tak berujung. Raka, Bima, dan Sinta berdiri diam di tengah jalan. Tak tahu harus kemana. Tak tahu apakah masih bisa berdoa. Lalu dari jauh, suara mesin mobil terdengar lagi. Mobil mereka yang remuk kini utuh kembali, dengan lampu menyala dan suara radio kecil memutar berita. Radio, telah ditemukan mobil terbakar di jurang alas roban, diduga kecelakaan tunggal. 3 korban tewas di tempat. Hingga kini penyebab kecelakaan masih misterius. Mereka saling berpandangan. Bima, lirih, kita, berita itu tentang kita. Raka, berarti kita cuma arwah, yang gak sadar udah mati. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Langit tetap gelap. Dan jam di dashboard mobil menyala kembali. Pukul 1.08. Suara Dini berbisik di udara. Selamat datang di alas roban, tempat waktu berhenti, dan arwah tak pernah pergi. Malam itu, kabut tak pernah benar-benar pergi dari alas roban. Seolah hutan ini menyimpan rahasia tentang mereka yang tak pernah pulang. Raka, Bima, dan Sinta, 3 sahabat yang hanya ingin mencari jalan pulang. Tapi justru menemukan gerbang menuju waktu yang membeku. Jam di dashboard mereka berhenti di angka 1:08. Dan sejak saat itu, pagi tak pernah datang. Dini, arwah yang tersesat di batas dunia, kini telah tenang. Tapi 3 jiwa lainnya masih terperangkap di jalan yang sama. Berjalan, berputar, menunggu, tanpa sadar bahwa mereka pun sudah mati. Telah ditemukan bangkai mobil di jurang alas roban. 3 korban tewas di tempat. Polisi menduga kecelakaan tunggal. Jadi kalau suatu malam, kamu melintas di alas roban, dan melihat kabut menebal tanpa alasan, atau jam di mobilmu tiba-tiba berhenti di pukul 1.08. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Karena mungkin mereka masih di sana, menunggumu untuk ikut bersama mereka. Efek napas perempuan dekat mikrofon, lalu bisikan halus. Selamat datang di alas roban. Kisah ini berjudul Alas Roban, Waktu yang Membeku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di Radio Horor Official.